Berarti ini wawancara khusus nih ya. Akan masuk di Trans TV apa menit? Apa udah tonton TV aja? Akan masuk di tonton TV ya? Saya masuk di masing-masing ya. Enggak. Maksudnya kalau saya Masuk bawah kita. udah tahu cerita ini sebelumnya karena dari Cerita mana? TV. Masalah kapal bocor ini kan? Ya. Kapalnya bocor kan? Karena Rinto kan? Ya, lah. Iya, Ya, kapal ya, bocor. nah, itu. Kapal bocor kan Rinto. Kalau dia nggak bisa nggak ada bocornya sembuh semua. Nah, kalau ke saya, Oh. saya maksudnya toh karena saya pikir mungkin saya juga nggak yakin karena kan faktornya banyak kalau saya sekarang. Ya. Mungkin capek. Ya, Maksudnya itu betul. maksudnya ada banyak Nah, apa. itu mengarahkan pikir kita ke arah yang sana. Berarti nggak akan hilang dia mau. Dan dalam 2 hari ini kayaknya saya justru udah lebih lumayan daripada sebelumnya. Alhamdulillah. Ya, yang kita mau kan yakin diri. Enggak. Tapi maksudnya Tapi ini nggak enak. Ya. Tadi aku mobil lama. Tadi mobil dulu. Tapi ini nggak enak. Ayo. saya kan juga pasti kalau itu kan pasti ada sebabnya kenapa saya harus bicara ini juga karena saya juga kan akan memikirkan orang yang di sana karena Betul. anak kecil saya baru nanti akan bertemu anak kecil. Nah, maksudnya kalau ke saya sendiri saya ngerasa ya kalau apa kalau saya sendiri kalaupun kena saya maksudnya saya mungkin isolasi aja saya nggak ngerasa sakit gitu kan. Cuman saya takut saya akan mempengaruhi kesehatan orang lain itu yang mungkin saya akan merasa berdosa juga kalau karena saya nanti keponakan saya kenapa-napa. Nah, Karena berdosa lu kan. Nah ini juga aku bukan tak aku jadi berdosa karena kabar udah bocor. Kalau itu nggak bocor nggak ada semua. Gawat smart dulu nggak ada. Itu terjadi di Hunter. Jadi kesimpulannya apa? Bukan ini aku dari mau. kesimpulannya maksudnya kalaupun saya sih Makanya ini kau sekarang masih dua ke ini dari mana? sebelumnya tadi maksudnya dari sebelumnya kan pasti udah saya pikirin juga. Iya. Kalau saya memang akan karena pas berangkat kan bareng-bareng Kita ini. dulu. Yang kau dulu kau yakin kau kena apa tidak? Saya 50 65 35 berapa ya? Monggo. karena memang kalau perempuan sama saya udah nggak Iya kan? terlalu itu sehari. Nah, Nah, dengan demikian karena saya akan balik ke sana, bukan saya, kita. kita. Jadi nggak kalau dari saya sendiri, saya mungkin akan menjaga mungkin nggak kalaupun ini kan saya nggak tahu nih, saya itu apa nggak mungkin. Jadi untuk kepentingan Kiki dan anaknya paling ya saya cuman ya mungkin nggak yang terlalu dekat-dekat banget, maksudnya nyium atau apa gitu kan gitu. Kalau itu banyak banget cara kalau itulah. Ya maksudnya dan ya bisa sendiri ya saya juga udah ya minum vitamin gitu. Iya, maksud tujuanku Ya. adalah kau yakin nggak dirimu? Kau sembuh. Tapi kalau kamu 50-50 biar tahu, biar rapid lah. Tapi hasil rapid itu, apalah guna hasil rapid itu? Itu kembali kepada ibu lagi karena belum nyampe ke jantung ibu yang itu. Ya. Nah, kalau masalah di sana, ya aku juga akan punya cara-cara nanti untuk ngerti di sana kan. Tapi lebih ke kita satu tim ini yang mau berangkat ini. Orang udah mati, bisa kita pukul kayak itu. Dengan itu terjadi kan. Tapi maksud gue dengan remote tadi juga akan tidur capek itu. Tapi kan kesehatannya bisa dia ya. Ini juga begitu. Tapi kan aku nggak bisa harus memaksa kehendakku. Harus tanya batin masing-masing lagi karena kadung udah bocor kapal. Nah, ibu boleh merenung dulu tanya apa Pak. Yes, Pak. No, gitu aja. Apapun yang kami hargai. Nah, karena butuh waktu dulu berdamai dengan diri dulu. Ya, ibu setengah jam baru datang sini lagi apapun ini ya. Karena harus ini benar-benar dan ada nanti menyalahkan siapapun. Ini saatnya Ustadz bicara. Dulu. Ini ada wakil Ustadz. Ayo, wakil Ustadz. Kalau saya sih, insya Allah, karena tadi dengar ucapan yang tadi itu karena dari ketakutan itu kita malah jadi tambah takut, tambah apa tuh namanya, tambah nggak percaya diri. Tapi kalau semua itu dilawan, kita jadi apa tuh? Jadi berani karena yakin kalau menurutkan penyakit pasti ada obatnya. Dan untuk ini itu ada di ini kita dan istri sendiri yang untuk COVID. Kasih baca Pak Ustadz. Kalau nggak bagus ini berarti ini bagus ini.
Enggak, kalau ini sebenarnya kejadian pernah saya alamin Pak. Hah? Dari Januari. Hah? Januari kan kami keluarga besar lah, dari keluarga besar istri. Kami mau liburan di puncak. Ada nih kok, ini. Nah, ya, agak ambil dulu ini. Ini. Ini sini. Kau juga ambil. Lihat sini aja. Lihat sini. Kau lo makan nih. Saya ke sana. Ini. Lu sana aja lah. Lu. Dah sana aja lu. Ya. Udah. Gua mau lihat lu. Sana dulu. Ini orang tua lagi bicara. Ambil. Air panas mau biar berhangat. Mengganti akal ustaz gua. Tak akal ustaz gua. Ulang kata ustaz lu. Tak ustaz ya. Mau tak? Jadi gini Pak, ini sebenarnya kejadian ini pernah saya alami nih di keluarga besar istri. Januari tahun baru kami mau liburan lah bareng mertua sama ini. Cuma karena keluarga kakak ipar, mereka swab duluan Pak. Positif lah istri dan anak yang pertama. Kali di swab. Karena di swab. Ya. Mereka nggak yakin kan ke klinik itu. Mereka swab lagi di klinik Kimia Farma Cikini. Oke. Ternyata hasilnya negatif semua. Tapi karena udah yang pertama ini positif, Jadi was-was akhirnya ada. Takutnya. tes PCR Pak. Tes PCR itu baru keluar hasilnya 3 hari. Dan 3 hari ini mereka tambah drop. Akhirnya kita bilang, udah jangan takut. Selama kita sehat, sehat terus. Paling itu gara-gara kecapean atau gara-gara pilek. Karena gini saya bilang, kita kan nggak tahu nih. Entar. Berarti nggak salah kita memilih ustaz ini ya? Iya. Enggak. Apa kita cabut SK-nya? Apa tunggu selesai ngomong dulu ya? Cabut dulu ya sengaja. Gitu Pak. Akhirnya ternyata benar. Pas keluar tes PCR mereka negatif. Ini sebenarnya faktor dari kurang yakin diri sendiri lah. Terus yang kedua, ingat yang Nah, sini baby. Pak Nova. Oh Pak Nova isolasi mandiri nih. Padahal kemarin kami ini kan. Ternyata sehat-sehat aja. Tapi kau jangan mendengar aja ya. Kalau saya sendiri, aduh, ini paling pilek itu masuk angin udah, besok kerokan sehat udah gitu aja. Karena memang kalau kita swab, kita bareng-bareng lah swab yang mau ke Samosir itu, negatif. Terus juga kejadian sama Pak Bimpro, waktu kami di Bandara Pekanbaru, kan Pak Bimpro agak deg-degan dia swab. Saya bilang kan, sehat kan Pak? Sehat kan Pak? Sampai 2 kali saya bilang gitu kan, sehat kan? Ya udah ayo swab lah, biar kita pulang kan saya bilang gitu Pak. Ya Pak Bimpro hasilnya pun negatif kan? Walaupun saat itu dia mau ngambil tiket, mana? Swab dulu apa tiket dulu? Udah Iya. ambil tiketnya lu. Iya kan? Itu kan. Iya betul. Nah, memang keraguan Tapi semua ada dulu baru jadi ustaz. keraguan kami itu gitu. Udah kita swab dulu aja, baru nanti beli tiket. Ternyata, wih, ada yang drive thru nih kan? Udah swab aja dulu kita. Di situ lah. Jadi menurut saya gini, apa yang ada dalam diri kita, yang benar tadi dibilang Pak Rudolf, kalau kita sakit ya pasti sakit. Tapi kembali lagi, syarat-syarat kita ditentuin COVID ini apa kan belum jelas ini. Karena hasil pembicaraan saya sama yang uji lab di swab itu Pak, di Cipinang Indah, sampai kapan swab ini ada buka di sini ya? Sampai pandemi Pak, karena ini kan ajang bisnis sebenarnya. Gitu. Nah dari situ saya mulai yakin. Orang pilek, orang asam lambung juga sama COVID kan gitu Pak. Tadi tepuk tangan, tadi SK ustaz dari kamu. Nah kalau kejadian kayak kemarin yang tim Ini betul. SMB kan ke Jogja, kalau saya bilang karena faktor kecapean Pak. Ya. Dari kebun ke sini mungkin mereka kurang tidur ya, ibaratnya kayak kita lah kurang istirahat. Pasti kan gejala flu pasti udah ada, sedangkan COVID arahnya ke flu. Beda-beda tipis lah. Itu aja kan. Kalau kita pilek juga kan mungkin enak penciuman. Tapi yakinlah, tujuan kita kan mau nyari nafkah, kerja. Pasti dilindungi sama Tuhan, itu aja. Penciuman itu juga itu tergantung dari sudut pandang dan apa kita pikirin. Karena kita pikir sadar kau itu penciuman ini. Jadi otak kita terarah ke sana, makanya nanti nggak bisa. Percaya nggak Glenn? Kalau otak kita terarah ke sana, tapi gua sembuh nggak ada. Sama seperti ini, otak kita ini kan
menyimpan berjuta-juta memori dan terkotak-kotakkan dia. Oh, ini waktu SMP, itu SD, ini SMP waktu di minggu sini, ini terkotak ini semua. Masalah lagu ini lagu sentimen, ini lagu ini. Maka suasana hati kita, saat ada suasana kita itu bisa mengundang lagu apa yang akan keluar. Percaya nggak? Percaya? Nah, jadi ini dia pengaruhin memori bukan oleh pengaruh otak kita. Suasana hati kita mempengaruhi otak kita buka file ini. Jadi saat kita udah mau ke COVID, hati kita ke COVID, muncul semua. Kalau kita percaya, muncul hal percaya. Kita nggak percaya, oh COVID mulai ini. Otak kita ini disetting ke arah sana dia semua. Kan? Oh iya, nggak bisa minyak lagi. Mau coba inilah bawang putih. Dia bilang putih, untuk meyakinkan ini dia beli bawang putih. Oh iya, mau dia apapun dia ambilnya akan otaknya diarahkan pada situ. Sel tubuh kita ini diatur oleh sebarang batang otak kecil sini. Kita bisa. Hai bangun semua sel. Kita bisa. Kata saraf otak. Kita nggak mampu. Udah. Ini jenderal batang otak. Kata jenderal kita nggak mampu. Semua nggak mampu yuk. Masalah semua. Jenderalnya batang-batang ini. Panggil lagi bisa. Kata jenderal panggil. Oh bisa lagi. Kita terjadi sama si Rayman tadi begitu. Ini semua dari otak-otak. Jadi suasana hati kita. Nah untuk itu, kembali Astrid, tanya dulu. Pun lu nggak menanya, kami mau santai setengah jam dulu. Biar kau santai dulu kayak hatimu itu ya. So, udah, Ustaz bicara, jadi nggak ada kiai lagi Ustaz. Ya. Enggak, bukan kamu hukum kau enggak. Biar lebih tenang pun apapun itu, kalau di setengah jam. Dan apapun akan kami hargai. Iya kalau. Enggak sekarang. Ya, apapun pun ada jawabanmu, ya hargai dulu Ustaz tadi dengan hati dan dulu kan kebanyakannya bukan kami nggak mau terima ini mulut sekarang langsung, tapi udah kita nggak ada mau kita kejar biar pas dulu setengah jam lah dulu. Soalnya dia udah mau dulu banget nih. Ya. Minimal ini sih. Iya. Kalau kira-kira salat istiqoroh aja 4 rakaat, dia lebih yakinin. Kalau lu tahu masalah rokaat lu, kalau lu muslim. Baru belajar semalam, Pak. Bapak saya Ustaz Pak gitu. Oke. Oh ya udah nanti ya. Oke. Karena kalau saya sih saya nggak masalah. Udah, Saya kami tahu ya hatimu tapi jangan lu ngopi-ngopi lu. Kami nggak mau ngopi dulu. Dingin soalnya ini mau duduk itu aja masalahnya. Oke, sini lo, Tit. Duduk kau deh. Makan baik kan? Nah, itu ya. Ini udah berkunjung sama kita nih. Iya kan, silaturahmi. Sekarang kita bersilaturahmi lagi ke SMB. Berarti judulnya apa? Judulnya kita ganti. Kunjungan balasan lah ya. Nah, inilah kunjungan kasih balasan kepada tim SMB setelah tim SMB kemarin bersilaturahmi ke kantor pusat. Inilah baiknya kantor pusat ini. Oh, langsung silaturahmi. Karena karena memang bagus juga kan. Apa manfaat dari bersilaturahmi, Pak? Ya, mengikatkan hubungan. Ya, baru. Erat. Ya, Biar semakin erat hubungan persaudaraan. oh, ya bagus. Itu ya, Bang. Ya, ada 3, kan? Oh, maaf Pak, tanya dulu Pak ya. Nah, 1. Memperpanjang, memudahkan rezeki dulu. Memperpanjang umur dan meningkatkan rasa kasih sayang gitu kan? Kira-kira cocok? Nah, jadi inilah kita sekarang mau bersilaturahmi lah ke SMB. Itu naikin, ini supir baru, naikin kacanya. Nah, gitu. Oh iya Bang, aku ada yang mau bercerita ini sedikit ya. Bukan mengajari Bang ya, bukan mengajari, cuma bercerita. Udah. Kalau kamu cerita, kau nggak ngebaca kan? Enggak. Buka kacamatamu. Biar apa Bang? Iya, soalnya kau nggak ngebaca kan? Tentang menjadi manusia yang terberkati ini pribadi untuk diriku sendiri lah. Oh. Iya, karena Berarti kau bukan menggurui kami? bukanlah karena orang abang kan udah lebih tua kan iya. gitu ya kan. Kamu tua, lu udah tua 29 belum menikah lo. Lu tahu lah tua. Jadi siapa udah tua? Lu udah 9 udah tua lo gak menikah. Iya udah tua. Kami udah masih muda. Udah punya cucu yuk. Oke.
ini tentang masalah tarik ke diriku sendiri aja, menjadi manusia yang terberkati. Iya. Ya kan, seperti yang kita ketahui tentang biologi. Biologi. Iya, tentang biologi lagi. Biologi. Jadi masih Biologi itu berangkat dari bahasa bios and logos. Biologi. Bios and logos. Bios and Itu ya. logos. Bagaimana ya? Bios and logos. Kenapa aku bilang diriku ini menjadi manusia yang terberkati? Ya. Ya, seperti kata biologi ya, begitu banyak sperma itu, tapi cuma satu lah yang terpilih, yang masuk ke sel telur, yang kawin ke sel telur, dan menjadilah diriku. Oh, perkawinan ya, perkawinan Iya. sel telur dan sel jantan ya. Sperma, Tapi- oke. Tapi yang terpilih ya satu, itulah jadi diriku. Oh, yang di rahim atau di rahim Yang itu. di rahim, Oke, yang ya. di yang di dalam kandungan. Ini ibu ya, oke. Iya, itulah yang aku bilang tadi, menjadi berkat berarti diriku. Berarti Tuhan sudah memilih aku harus jadi manusia di dunia, dan Tuhan memilih pasti memberkati. Oh, sorry. Maksudmu kan sel sperma kan itu ribuan. Iya, ribuan. Sel telur satu. Satu. Berarti 1/1000, berarti satu yang yang diambil. terpilih. Ribuan lagi itu Gagal. gagal. Tidak menjadi. Ah. Berarti maksudmu kaulah yang terbagus di antara sel-sel yang gugur itu gitu ya? Iya. Itu rencana apa rencana Tuhan? Ya, sudah pasti rencana Tuhan. Oh, Kita oke, lahir iya. ke sini kan karena Iya. kehendak Tuhan kan. Iya. Nah, itu yang aku bicarakan tadi, yang aku ceritakan sedikit. Tujuannya mau kemana nih? Ya, untuk mengisi kekosongan waktu kita kan. Oh, iya. Ya, saling cerita lah. Ya. Istilahnya kan, menunggu kapal kita datang. Kapal kita belum kita beli itu. Belum kita beli emang ya. Kapal ekspres gitu. Bukan kapal roro. Iya. Ya kan gini juga, Pan. Ini abang-abang kita ini, kita udah belasan tahun lah sering menyeberang ke Jambi, Pekanbaru, bahkan ke Medan ya. Ya. Tapi ini baru akhirnya kita dapat informasi, kapal ekspres itu bisa juga masuk mobil. Tapi kita kira udah lebih cepat juga. Antrinya la ilaha illallah. Sama aja sebenarnya tadi. Iya. Ya, sama aja. Tapi kalau yang kapal Roro juga mungkin lebih parah sih macetnya katanya tadi, Bang. Iya. Iya, tadi aku sudah bercerita sama petugasnya. Oh, jadi kita juga nggak tahu kita cari apa di sana ya. Iya. Berarti kita syukurin aja apa ini? Syukuri apa adanya. Iya. Itu Itu aja. adalah anugerah. Oh iya. Oke. Dari duduk. Iya. Ada di mana kita nih, Bro? Sekarang kita masih di Sumatera Selatan, di Banyuasin. Nah, lagi nih. Nah, dia kan udah mengupload. Nah, tanya. Itu si IG gini. Siapa si IG, Pak? Pak, coba kasih pesan sama Henry. Pesan pagi nih. Iya, kan tadi dia udah mengupload. Ya. Kau kan dia kenal aku si IG. Siapa si IG, Pak? Katanya, aku lah IG Bu Henry gitu. Aku lah si IG Bu Heni. Nahkoda Pilot. masinis pilot untuk di perjalanan wisata kali ini. Oke. Tetap semangat. Semangat. Ya, kami sudah memasuki dan ada di wilayah Sumsel. Demikian dulu, Pak Freddy, udah penuh. Oke, mari kita menggiling. Kok ketawa, Kak? Kok ketawa? Ada apain? Ayo, ini buat konten-konten kita. Oh, Kan iya. kita beli ini. Ya. Nah, beli 1 kilo. Ah. Itu aku mau beli. Ya, saya bilang. Coba manis nggak? Manis, anti Manis. corona. Aku kira kan gini. Ya. Begini. Nggak manis. Buka baik gitu kan. Ya. Buka baik. Aku buka. Baru aku coba. Nggak manis. Baru apa kakak bilang? Anti corona. Anti corona. Amin. 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 Terima kasih, Kak. Ya. Jadi amin anti corona ini ya. Ya, insya Allah. Insya Allah. Bila Allah menghendaki, no corona. No corona. No corona. Semoga tambah barokah. Apa barokah? Tambah barokah, tambah berlimpah rezekinya. Kemarin Jumat barokah, ini udah Sabtu. Oh, Sabtu barokah. Sabtu barokah. Amin. Amin, Barokah. makasih. Coba bikin dalam bahasa Palembang. Apa ya? Makasih Pak, semoga rezekinya bertambah, berlipat ganda. Amin. Amin. Sabtu barokah. Anti corona. Anti corona. Sabtu barokah. Ya. Amin. Amin. Makasih. Ya, Kak. Selamat sore untuk kita semua. Saat ini kita sedang beristirahat, ngopi-ngopi dan makan mie ayam di daerah mana tadi ini? Putri Solo, Bayu Klincir.
Payung dikit. Namanya Putri Solo. Dan lumayan, mie ayamnya lumayan enak. Sampai tadi. Oh, Pakai ayam kampung kan? Ada, yang biasa ada. oh begitu. Iya, mantap. Wah, ibu kita lagi kecapean kayaknya nih. Ini enggak, ini ada ayam kampung kan? Ayam kampung. Ya, yang kampung. Oh, Kalian juga ayam kampung katanya. Ada juga ayam kampung itu katanya. Yang kampung ada, yang biasa ada. Oh gitu. Yang biasa yang kampung. Tereng, akhirnya mereka nyampe tereng. Nyampe, neneng. Alhamdulillah segar bugar tentunya sudah pada sampai berketibaan. Pak Pri mana? Oi, gimana sehat? Sehat. Walafiat. Tentu kita habis konser habis suara Pak. Dan tuh, alhamdulillah puji itu sampai. Ya. Saya Rotio Tambah. Saya hari ini hanya butuh istirahat aja. Saya sehat. Saya hanya butuh vitamin aja. Bentar lagi pasti akan sembuh. Dengan doa Bapak Pembina, dengan doa teman-teman, Bapak Ketua, semuanya. Saya pasti sehat. Sehat. Apalagi seperti kata Ivan bahwa kita inilah orang-orang terberkati, kita orang dahsyat dan Tuhan berencana besar terhadap diri kita. Betul, Ketua. Saya berkeyakinan dalam hati saya hanya drop. Saya yakin, seyakin-yakinnya akan sehat karena aku masih muda, aku masih banyak yang harus aku jalanin. Aku harus sehat dan sehat. Abang Bur, saya Abang Bur nggak ada. Abang udah. Memang kalau cuma yang muda juga bisa sehat. Iya, itu tadi. Bang Bro udah tua apa ya? Belum Bang Bro. Bang Bro masih sama satu. Iya, jadi Iya. sebenarnya hanya kecapean aja. Iya. Ya kebetulan pergantian cuaca, nggak flu. Iya. Tapi yang jelas saya merasa bahwa diri saya sehat. Siap, Bro. Sehat. Jadi kan nggak cuma tulang Iya. kan? Masih muda Bro. Nah, jadi semua sehat ya Tio ya. Ya, saya Rone Baho sebagai penanggung jawab dalam ada wisata SMB Kelas Tanggang, Janen Selamat. Terima kasih Janen. Nah, di sini kami dari tim Abdi SMB telah bertemu di mes kita, mes 11 SMB. Apa SMB? Sekolah Maha Besar. Nah, jadi inilah sekolah Maha Besar. Jadi mengenai pendidikan. Nah, seperti kami sudah menonton apa yang coba dibuat anak-anak ya. Ada RSK, ada Pak Dir, ada Pak Bendahara, dan juga Renegade. Kami ya, lanjut. Ya, terima kasih atas kiriman videonya. Mudah-mudahan menjaga kekompakannya sampai akhir hayat lah. Abadi ya. Dan semoga juga menjadi pengusaha besar semua nanti ya. Jadi tepuk tangan dulu kita buat mereka ya. Bangga. Tio, bangga kalau ada demo Tio. Semangat untuk Bang Niken yang sudah mengelola kantin. Tadi bangga lihat mereka, konten mereka. Bangga. Bangga ya. Kau terlihat yang anak muda, Pak. Tadi bangga nggak, lihat? Bangga. Trit? Oh, Bangga nggak tadi? Lah, bangga, maksudnya kan mungkin saya nggak kenal begitu dekat, tapi kalau Saya ini Bang Nelson daun. Jadi si Nelson kan abangnya, ini adiknya nih. Dia bertanggung jawab mau lagi burunya dia. Ya, Rotio lagi latihan untuk acara pesta adat yang Mas Wape, nggak akan lama lagi berlangsung. Bapak tuh bisa dapat kuning mana be? Paica, Bang. Paica. Paica. Kenapa? Paica saya tulis ini.
pesannya ketua. Pesan kan Ah? masakan Pak. Oh, karena ketua masak ketua. Dia ketua ngapain? Babi kecap Pak. BK. Ini BK. Opung apa sih kerja opung? Berjalan-jalan. Jajan ya, Bang. Yuk, mari kita makan di mes masakan Neng Tiu tambah Masakan tim apa Pak? supaya Ku rasakan hati menderita, namun tak berdaya menghadapi semua. Tapi ku mengerti sekarang, kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Tapi ku mengerti sekarang, kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Ku diliputi anugerah, aku menjadi bahagia memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia memuji Yesus selamanya. Memuji Yesus selamanya. Shalom. Ya, Pak Penasihat dengan norma baru lagi mengambil kalibrasi. Kalibrasi perawatan jalan. Nah, berapa HK baru, normanya bagaimana? Ini sedang dibikin Pak Penasihat. Nah, Pak Gultom sedang mengajari ketua bagaimana cara menghitung norma baru. Nah, si Tio lah untuk tim pantaunya, mandornya. Itu gabi balido, los gabi udah madu adalah Duet dohot si Tio dan Iva. Tarik, Pak. Jangan sedih kali, Pak. Kita semua lagi dari kami berdoa untuk yang sedang patah hati. Gak ada, kau aja kayaknya, Pak.
Bila itu gabe balik dong, nos gabe udah naong aru adalan dohot si borui. Aye. Sanario liko untuk ngalomo dan sifat orang yang pandang sifat jujur tunatun kaci uhilah Asia maka holo biho Assalamualaikum mordalan dosa patah molonado gantui dengan jaloni molona haciso pambainan motuau haci dojalo. Ya, selamat malam semua dari Malam. Mes Belilas. Sedang makan bersama. Dengan tim survival, ya enggak? Yoi bang. Ya, jadi ini nanti akan kita bikin di konten khusus kita. Konten khusus kita tentang bagaimana sebenarnya menyikapi tentang semangat. Ya, nah, baru. Ini juga Mintun. Coba ngomong Mintun, ngomong Mintun. Pak, nak telepon nak kira nih. Indonesia. Harus semangat, kita harus semangat. Nah, Memang mungkin ada ketakutan sempat sama COVID itu, tapi ya kita lawan dengan semangat aja, kita anggap aja itu kita lagi nggak fit, nggak kurang sehat lah. Kita sikapi dengan minum vitamin yang banyak, jangan dipikirin penyakit, ya kan Tio? Iya apa? Jahe. Minum jahe, ya air jahe. Minum jus. Jeruk. ya, jadi nanti ada konten khusus kita. Inilah yang dibilang menembus batas itu, di sini menembus batas itu ya. Menerjang badai, menembus batas, nanti akan kita bikin konten khusus kita. Habis Tio dulu. Ish. Semangat. Bapak siapa tadi Pak? Minton. Bapak Minton. Dan seluruh keluarga besar untuk grup. Ya, harus semangat. Semangat. Minton, semangat. Karena kami juga seperti itu. Kami semangat udah berapa gitu? 11 hari. 11 hari. Bang makan situin yang paling banyak bang nih. Gimana itu? Biar sehat. Banyak makanya. Makan yang paling banyak. Oh iya, Minton juga harus dipaksa makan. Saya tadi nggak selera makan kan, itu harus dipaksa makan. Oh ya, ini buat kalian tuh setelah berbuka puasa lah. Oh iya. Nah, ini berbuka puasa nih. Iya, betul. Kami juga berbuka ini, Bro. Untuk sementara mungkin Oke. Nggak bisa puasa. Ya. Oke, Horas. Tun. Harus dilawan rasa yang ada Tun. Di Ramadan di pikiranmu aku tahu karena otak koordinasi ke hati dia keluar dari ini aku tahu. Jadi kau masih lemah di hatimu, lemah di otakmu, maka lemah keluar dari sininya. Jadi harus percaya diri ya, bahwa kita orang terberkati, kita orang dahsyat. Ini hanya penyakit biasa ya, yang perlu istirahat, perlu upgrade lagi kesehatannya, perlu vitamin, perlu buah. Nggak lama sembuh. Itu dang dah. Baju video nama tak jo. Antara berkuah bang muda dak ya. Si Nelson ni, sama-sama si Nelson teh. Duduk sanggul noli. Nah dong baik. Isi dia lagi selasi, isi dia Miami. Isi lagi na hore sudah, isi dia Miami. Sekali 2 hari. Jadi dah dong. Dalam perjalanan naik Jakarta selama kami wisata 13 orang itu satu mobil. Diprediksi minimal setengah harusnya kena kami itu minimal. Tulah kakina watalaken alakina cek tulah hona sada dah pak gultum dah kona dah. Jadi sondo ngulik anggia dah. Jadi kuat dah, berkuat vitamin, berjemur buah sama kuatkan hati dan pikiran dah. Oke, Arthur. Ya bang, betul sekali bang. Nggak, ini cuma flu biasa bang ini, nggak ada apa-apanya nih bang. Tetap semangat bang. Salam jebit bang, salam jebit. Bang Melati bang dah atas supportnya bang ya.
Nah, nih tuh, minta dulu dari Abang NDS nih. Semangat bro. Itu penyakit sebenarnya penyakit biasa. Kita aja yang buatnya jadi luar biasa. Itu sama dengan virus-virus flu biasa. Kalau dibiarin kayak orang-orang meriang dibiarin malah tambah 3 hari 4 hari. Tapi kalau dilawan, apalagi minum vitamin Enervon C 1000 cc tambah multivitamin yang 1000 cc, 4 hari udah hilang itu. Jadi tetap semangat, tapi usahakan yang 14 hari untuk mengurangin ke orang sebenarnya. Tapi 4 hari udah sembuh itu kalau minum vitamin. Semangat bro. Iya, nataba begu-begu do begu bener kayak begu. Ah, kalau kita nggak biasa nggak ada itu begu. Karena kita takut ada begu maka kita begu maka jadi begu. Ini kita covid itu jadi bahaya dia. Kalau enggak itu ya oke, bro. Salam jepit. Horas, selamat sore ya bang. Abang kira kusunar ya bang. Lumayan berasa bang. Ang begitu itu sudah bang. Alenga, sona, jauh berasa. Do, semua masih kerja berasa bang. Mau ada ya bang dah, atas support dan dukungan ya bang. Sehat-sehat tidak terus ya bang dah. Ada bang. Horas, selamat siang dan salam sehat buat kita semua, khususnya untuk keluarga besar KCF. Dan terima kasih banyak saya ucapkan kepada Abang Rudolf Nevaho selaku pimpinan dan pembina KCF yang telah banyak memberi support dan dukungan terhadap saya. Waktu kemarin saya terindikasi dan abang pimpinan langsung, Bang Rudolf langsung telepon saya untuk memberikan support, untuk memberikan dukungan, baik dukungan moral maupun dukungan moral yang telah abang berikan itu sangat luar biasa. Abang itu telah memberikan dukungan sama saya dan abang itu berpesan, "Dek, kamu jangan pernah takut. Yakin dan percaya bahwa kamu itu adalah sehat." Dan alhamdulillah, puji Tuhan, bang saya sampai sekarang ini saya sudah sehat. Tapi abang itu selalu berpesan, yang karena kita hantu-hantuin hantu jadi hantu. Kalau kita percaya ada hantu, maka itu adalah. Jadi abang itu selalu berpesan, jangan percaya bahwa kita bilang tidak ada hantu, maka hantunya juga tidak ada. Kira-kira begitulah untuk arahan dari abang. Jangan kamu percaya terlalu takut dengan hal itu. Yakin dan percayalah bahwa kamu akan sehat, maka akan kesehatan itu akan menghampiri kamu. Sangat luar biasa untuk support yang diberikan oleh abang itu, Abang Rudolf Nevaho dan beserta Abang Nelson Hutasoid, Bang Rinto Nevaho memberikan support. Jadi tergantung daripada apa yang kita rasakan ini, niatkan itu apa yang kita pikirkan. Jadi terjadilah gitu loh. Kita yang berpikirkan bahwa kita adalah sehat, maka sehatlah. Alhamdulillah, puji Tuhan, saya memang sehat, sudah sehat ini sekarang. Sudah ini tidak ada lagi kendala, tapi langsung dari saya itu abang itu kemarin bilang, "Ya, kita percaya kamu sehat, sehatlah." Ya, ini sekarang alhamdulillah saya sudah sehat dan luar biasa, dan saya terima kasih banyak saya ucapkan untuk Abang Rudolf Nevaho, Abang Rinto Nevaho, Abang Nelson Hutasoid dan keluarga besar KCF dan SMB sekalian. Luar biasa, terima kasih atas support dan doanya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan semakin sehat, salam sukses. Terima kasih. Ya, horas Anggi Amintun. Siti, luar biasa. Puji Tuhan, alhamdulillah udah pulih kembali. Tentu ini berkat utama dari hatimu dan pikiranmu, tentu dengan doamu kepada Tuhanmu. Kalau kami ini hanya sebagai pendorong saja. Tuhanlah yang sudah meminta apa dalam hatimu, memberikan kepadamu hingga kita semua sehat. Sangat bangga tadi Minton bisa memetik-metik apa hal-hal yang
aku ucapkan dan kau yakin juga. Walaupun kita berbeda keyakinan, cara memuji Yang Maha Kuasa, cara memuliakan Maha Kuasa, tapi hal indah tentu sama dalam itu. Terima kasih Yang ya. Salam sayang dari abangmu. Thank you. Bapak, ya, kita udah butuh ya. Gultum muda, gulpen, ya. Jadi tadi begitu saya menyampaikan informasi ke pos 2 untuk meneruskan informasi ini ke Pak Manik atau mengecek Pak Maniknya ke perumahan divisi 2 tadi. Jadi begitu saya memanggil pos 2, petugas sekuritasnya menjawab siap, perintah. Nah, artinya kalau tadi kita mendengarkan bahasa yang saya sampaikan ini berarti ada sesuatu yang mau diperintahkan kepada dia. Jadi prinsipnya dia sudah baru siap. Ada tadi nyetuk tadi, siapa tadi nyetuk? Pak Gir kali nyetuk tadi. Ya, apa itu enggak tadi? Saya bilang tadi langsung dibawa jiwa militernya gitu. Iya kan? Udah? Oke, terima kasih. Namanya aku bilang, harus begitu. Harus begitu berpimpinan. Pimpinan itu adalah imam. Imam itu tunjuk oleh Allah sebagai imam kita. Allah sama saja. Cuma satu pencipta langit dan bumi. Kita dibungkus oleh negara NKRI. Ya, jadi mau Allah sama saja. Satu pencipta langit dan bumi, cuma satu. SMB. Oke, SMB. Gitu. Jadi semangat yang mau saya bangun di sini. Artinya juga kalau kita mau bersepakat, kiranya kita harus pendidikan militer juga, biar kita jadi militan. Itu gunanya. Militer biar jadi militan. Kalau udah militan, udah apapun dipertaruhkan. Itu namanya orang berintegritas, berkarakter, berintegritas atau begitu. Kalau udah berkarakter, nggak mau ngomong-ngomong teman-teman sesama. Enggak, membela teman sesama, membela teman. Berintegritas, membela ke dalam. Siapa mengganggu SMB? Satu orang yang mengganggu SMB, kalian bergerak semua, tidak boleh ada. Itu. Jadi kita bangun. Karena kenapa? Kita akan ini harus kita kuat dulu. Kuat karena kita di sini nggak bisa buat apa-apa kalau kita nggak didukung oleh tetangga-tetangga sebelah. Buktinya apa? Kita sudah menjalin kasih jalan silaturahmi kita bangun ke Sumai. Itu sebagai kita beda provinsi kita. Tapi kalau beda provinsi, apa? Jalan silaturahmi. Ke 30 orang yang bisa jalan buntu, terisolasi. Kita bangun. Bukan semata-mata untuk ambil buah, tidak lillahi ta'ala, tidak. Tapi kita bangun jalan silaturahmi. Pak Rudi, apa manfaat silaturahmi? Manfaatnya Pak? Iya. Menjalin kerjasama yang baik. Kemudian orang menolong bisa juga. Manfaat berjalin silaturahmi, jadi kita bisa cerita apa kekurangan, apa kelebihan, atau bisa kita bantu, apa yang bisa kita bantu. Manfaat silaturahmi nanti di mana-mana. Satu, memperlancar rezeki, memperpanjang umur, mempererat rasa tali kasih sayang. Itu. Jadi kalau sudah kita bangun ini bukan semata-mata kita mau ngambil buah mereka, lihat Allah, kita bukan itu main bisnis kita, tapi kita mau bermasyarakat, bersosialisasi. Kalau kita bersilaturahmi, pasti percaya itu memperpanjang umur, mempermudah rezeki, menjalin kasih sayang. Misalnya contohnya apa ya, banyak lah. Kalau kita menjalin sesuatu sama orang, kenapa kerjamu ini ya? Jadi banyak teman, networking jadinya. Pak Selo sini pun dengan bergaul di kemana-mana. Makanya beliau diterima di mana-mana. Omongannya diterima. Tapi itu karena silaturahmi, bukan karena kejagoan Pak Selo. Ya Pak Selo ya? Karena semua karena berteman kan. Silaturahmi sana, itulah silaturahmi. Panjang umur, ketawa terus. Mempermudah rezeki, berrehat, senang, kaya. Kaya mohon maaf, bukan kaya harta. Kaya itu ada di hati, itu dulu. Emang kalau kaya harta, kita udah kaya hati? Belum tentu. Tapi kalau kaya hati, udah selesai urusan dunia ini. Vertikal, horizontal. Itu dulu. Nah, ini mau tanding ini dulu sama Ridwan dulu. Enggak lah, maksudku gini artinya dari kita ini biar semangat kita sama. Jadi mohon maaf, mulai besok aku akan tengin kontrak ke ketua, ke
Manajer fakta integritas harus melaksanakan ini tegas, harus tegas. Nggak ada mencil lagi. Orang dari disuruh sini nggak sini cek, sana dulu. Atau pusat sekalian, nggak mau udah keluar. Banyak lagi orang mau ini. Pak aja ya, Pak Greg, besok kita bikin fakta integritas untuk membangun ini. Karena akan kelihatan nanti. Ada semut, akan ada apa? Gula. Ada semut, ada gula ya? Nah kalau kita mau di sini, orang pada kata kita sini nggak usah percaya sama siapa. Percaya sama saya, kami Jakarta tak mandang apapun. Masalah nanti kita apa sih abdi SMP menembus batas ini nanti akan kita ceritakan bagaimana ini ada latar belakangnya. Nah, tentu seperti tadi kita sudah memulai acara kita tadi, syukurlah ya, baik waktu kita tetap bersyukur apapun ya, bersyukurlah. Jadi inilah Amru Ketua Rio Utama rasa syukur kami ya menyambut dan kembali mau untuk berjuang bersama lah. Tentu harapannya tentu harus kita semua mengupgrade diri. Kita mulai Sony P, kalau ada mau kalian sampaikan monggo. Termulai paling termuda. Izinlah. Terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kesempatan bisa berkumpul di Kebun Alim ini dengan saudara-saudara saya yang di Kebun Alim dan saudara-saudara yang dari Jakarta juga. Terima kasih. Kenalkan namamu, nggak semua kenal kawan, mau cantik nggak semua kenal kawan. Saya Rotio Tamba. Tepuk tangan buat Rotio Tamba. Asli Parna. Pak ada? Parna ada? Atau tiga ya, oke. Mama Boru Sitohang. Hari sini itu apa? Awak juga istri awak Sitohang. Berarti kita dua bersaudara. Oke lanjut lah ya. Kerani tanaman di Sekayan. Oke. Ya, terima kasih ya sudah menyambut kami tim Survive di Kebun Alim ini dengan penuh sukacita. Terima kasih juga kepada Bapak Pembina, Bapak Ketua yang sudah memberikan semangat, support, motivasi untuk tetap semangat gitu. Terima kasih, semoga Bapak manajer juga, tim Survive juga, semuanya buat teman-teman yang di Sekayan juga, Bapak Pak TN, Pak Bu KTU, terima kasih sudah mengizinkan atau tugas-tugas bisa di handle teman-teman saya. Terima kasih. Oke, dari mana kau tahu kemarin kau sakit? Kapan? Kemarin pas sakit itu hilang penciuman sama. Kapan? Kau menjawab pertanyaan aja kapan? Hari. Kamis, Pak. Kamis apa Jumat? Kamis sudah hilang penciuman. Terus. Kapan kau tahu? Oh, Jumat. Kau juga perlu diambil juga kau. Fokus pada pertanyaan ya, Jumat. Setelah kau tahu itu kau diapain? Di swab. Setelah itulah, step itulah tahu kau katanya kau positif, hamil. Enggak. Katanya kau punya COVID juga itu. Udah lah. Apa yang terjadi sama kau? Kau diapain di sana? Setelah swab disuruh isolasi 14 hari. Iya, apa ya? Setelah sekarang kau gimana baru kau rasa? Singkat ya, tebak. Setelah swab diisolasi 14 hari disuruh di Sekayan. Setelah itu Bapak manajer menginstruksikan untuk isolasi di Belilas sama Pak. Kapan itu? Kau isolasi Minggu. Hah? Pas hari Minggu. Hari Minggu, Jumat ke Minggu. Jadi Jumat ke Minggu kau di mana kau? Satu malam di mes. Baru hari malamnya itu lagi di apa enggak ini kita mau berbagi rasa dulu ya. Apa yang kau rasa waktu kau di mes baru kau pindah ke sini lagi, apa kau rasa? Ya pas dapat swab hasilnya negatif. Oh, negatif? Positif. Saya nggak percaya gitu, soalnya paling cuma kecapean aja tapi hasilnya positif gitu.
terus saya di swab, terus teman saudara saya yang di Sekayan, teman-teman juga serasa mereka menghindar gitu melihat saya positif gitu. Jadi saya merasa kayak nggak ada kawan gitu pada waktu itu. Baru kau dari mes, baru kau dipindah lagi ke rumahmu yang kecil itu ya. Apa yang kau rasa sama itu? Ya, nanti kita berbagi rasa kita ini kan. Ya. Pada saat di mes sendiri, di rumah saya sendiri, kayak serasa dianggap vampir gitu, kayak dijauhi lah pokoknya, ini sumber penyakit kalau di sini kayak gitu. Sementara kita sama-sama SMP gitu. Iya, baru akhirnya datang itu malaikat ada yang gitu. Iya, karena mungkin mereka saudara saya yang di Sekayan, mereka merasa takut, apalagi juga banyak anak-anak di sana kan, bisa kalau flu pun cepat mungkin terinfeksi, terkoordinasi ke yang lain. Setelah itu hari Minggu pagi saya nerima pesan WA dari Pak Manajer untuk isolasi di Belilas. Udah? Kedua. Waktu mau datang 2 menit. Terima kasih. Selamat malam buat kita semua. Malam semua. Bagaimanapun saya mengucapkan terima kasih kepada Tuhan karena atas kuasa Tuhan juga kami bisa menerima penyakit, katakanlah penyakit yang telah menimpa kami bertiga, dan atas kuasa Tuhan juga penyakit itu sekarang sudah sembuh. Nah, dari pengalaman kami bertiga selama di isolasi di situ makin kelihatan kekeluargaan kami bertiga, di mana kami bertiga saling topang. Jika ada yang nggak makan obat, kami saling mengingatkan, kau belum makan obat loh, makan obat. Terus saling, apalagi karena ada Tio lah, kami bisa paling nggak Jadi karena Tio? Jadi karena Tio? Karena Tio. Karena Tio juga lah kami bisa rutin mengkonsumsi jus yang notabene kata informasi, jika kita terkena COVID ini kita harus semangat, vitamin dan jus. Tapi karena kami berdua juga, Tio sering jadi makan vitamin yang sering kelupaan, kami berdua mengingatkan. Jadi itulah saling topangnya. Ada kekurangan satu, ada yang menopang. Ada kekurangan satu, ada yang menopang. Itu mengenai pengalaman kami selama di karantina, aku bilang isolasi. Nah, pada malam ini juga mungkin kami bertiga atau saya pribadi juga merasa terharu, terkejut atas penyambutan ini. Terima kasih buat Awang Pembina yang sudah membuat acara ini semacam acara penyambutan kami. Penyambutan yang menurut selembar kertas itu kami tadinya udah mau jatuh. Jadi vampir kali gara-gara itu? Iya, jadi vampir. Terakhir sekarang kami sudah jadi manusia kembali. Nggak jadi vampir, gigi kami udah dipotong. Nggak jadi vampir kami lagi. Bukan kalian nggak vampir. Orang aja berbuat picik, kalian nggak jadi vampir. Ya. Kalian nggak vampir. Orang pilih picik, kalian nggak vampir, menghindar semua. Tapi ada SMB satu keluarga. Ini salah besar. Ini mau kita perbaiki. Udah lagi ada. Oke, demikian. Terima kasih. Selamat malam. Horas. Buru malam. Sombong satu masih. Masih udah buru. Sombong satu ya. Selamat malam untuk kita semua. Malam Buru. Ya. Pada malam hari ini Aku tangan dulu dong. Malam itu nggak tepukin aku. Tepuk sekali lagi. saya pribadi dan kami bertiga semuanya mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya sebesar-besarnya kepada Tuhan Yesus yang telah memberikan kami semangat kembali, memberikan kami kesembuhan dari 12 hari yang lalu kami terindikasi terpapar COVID-19 ini. Memang seperti yang dikatakan Pak Pembina, mungkin ini semua hanya karena kecapean.
tetapi hasil daripada swab mengatakan seperti itu. Ya. Nah, namun bukan berarti kami langsung down, sebenarnya kami semangat karena kami juga membaca referensi-referensi ya, bahwa banyak yang sudah terpapar, tetapi ketika dijaga semuanya termasuk peningkatan imunitas dan lain sebagainya, ya saya pikir COVID ini juga akan pergi sendiri. Dan puji Tuhan setelah 12 hari kami di Belilas, kami mengarantina diri sendiri ya, dengan seperti yang dikatakan Pak Ketua tadi, saling tomang ya, saling mengingatkan ya, saling mendukung ya, kami bisa melalui ini semua ya, untuk kedepannya lebih baik lagi. Kalau saya ingat waktu pertama sekali saya terpapar ini, kebetulan begitu sampai saya pulang dari jalan-jalan kemarin, begitu sampai di Kebun Sekayan, saya berkusut kepada Ibu Guru Toha. Nah, berkusut saya memang. Tapi setelah kita swab kemarin saya positif COVID, saya malah jadi mau nangis. Wah, kemarin Ibu Guru Toha ini mengunjungi saya. Bahkan 3 hari setelah itu pun dia datang ke Mes Belilas ya, hampir nangis juga saya melihat Guru Toha ini. Kenapa? Karena dia juga dijauhi di Kebun Sekayan. Jadi saya merasa bersalah. Tapi puji Tuhan lah. Ya ternyata semua itu ya mungkin hanya cobaan saja. Ya, bisa kami lalui dengan baik. Dan pada malam ini kami juga sangat berterima kasih sekali terutama kepada Pak Pembina dan juga kepada seluruh tim yang dari Jakarta, apa tadi namanya? Abdi SMB Menembus Batas ini, dan juga kepada rekan-rekan yang di kebun. Ya, terima kasih kami ucapkan atas doa-doanya ya, yang telah membawakan kami, nama kami dititipkan dalam setiap doa kalian, sehingga Tuhan yang memberikan yang terbaik dan kesembuhan kepada kami. Jadi sekali lagi kami ucapkan terima kasih untuk seluruhnya. Kamu Guru ada tiketnya? Tiket gini? Ada. Ada yang benar ya? Ada. Ya. Jadi kiranya kita semua pun ya, kalau saya mengatakan hal ini tidak perlu ditakuti, tapi kita juga tetap harus menjaga. Nah, karena kita bisa refleksi ya, Pak Ketua ya, banyak yang sudah sekarang ini bolak-balik gerak, dan ketika mentalnya diperkuat, kemudian imunitas dirinya ditingkatkan, ya, saya pikir COVID itu pun kalah. Ya, tapi semua juga harus berdoa kepada Tuhan. Ya, sama seperti kami saling mendukung tadi, ini Pak Sitio ini terpaksa saya seret ini untuk dia apa namanya, dijemur-jemur. Nah, berjemur karena paling malas nih berjemur, terus nyuci piring dia kan. Nah, kita bawa berjemur, jadi saling mengingatkan. Nah, tapi kalau kami sudah kira-kira agak lupa mau minum jus, merepet dia. Aku main jus susah, akhirnya kelihatan kamu kan? Ya Tio, kau begitu Tio? Iya. Kau begitu? Ya, berarti kamu ngomong bapak atau Tio? Marahin, tak mau kasih Tio, marahin. Itu hakmu. Jadi, ya puji Tuhan lah. Nah, jadi sekali lagi, atas sambutan ini, sama seperti yang dikatakan kalau bahasa Batak ini mulak tot itu badan. Mulak tot itu badan. Terima kasihlah kepada seluruhnya, ya, baik kepada Ibu Kia tadi dan kawan-kawan semua yang telah mempersiapkan Kia sama Buta Surga. Tepuk tangan dulu Kia. Makan malam kita bersama yang mungkin menyambut kami. Terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Kiranya Tuhanlah yang memberkati dan memberikan semangat kita ke depan semakin kuat kekeluargaan ini ya ke depannya, sehingga kita bisa tetap bersatu ya seperti yang dikatakan tadi, saling merombang, saling mengikat dan saling mengangkat. Terima kasih. Anggur ambil tiketnya. Ada tiketnya di sana ya? Oke, saya izin dulu sebentar. Iya, ini ambil ini biar jelas nih. Ya. Tiketnya. Nah.
Jadi yang mau gue bilang adalah seperti kata Mang Bur tadi, mereka ini teman kita, sahabat kita, keluarga kita, tapi bermasalah kita nggak kan bisa bilang ngomong kan bisa kalau itu. Nah, memang begitu kami nyampe di jalan mau langsung ke Sekayan, tetapi katanya ketua bilang, bang kami datang malam aja ya, karena orang kilo 10 tahu kabarku, orang itu was-was, aduh mampus, gue bilang, mampus ini, makanya kami nyampe ke hotel dulu. Begitu juga Pak KTU takut ketemu saya, la ilaha illallah. Makanya kami ke hotel dulu, untuk aku cari akal dulu. Cari akal, karena memang udah jam 2 malam juga, ya kan? Tapi kami berpikir, kalau kalian lihat ada konten kami tengah jalan begitu, aku berpikir apa langkahku ini? Kan langkahku harus pas. Udah kami udah di hotel dulu, udah istirahat dulu. Memang terima kasih Pak Gultom ya. Pak Gultom orang luar biasa, betul Pak Gultom. Pak Gultom ini adalah bagi aku orang yang sudah loyal lah ya, loyal. Karena di situ ada burunya lah, dia anggotanya aku bilang ya, anggotanya di situ, ketuanya di situ, penasihatnya di situ, yang notabene juga satu kampungnya. Pak Gultom gak ada gentarnya, kemarin terus itu. Ya, sekali lagi Pak Gultom. Yang dikit lagi mudah-mudahan jadi kuruskan udah militan, dia mudah-mudahan jadi militan ya. Nah, gitu. Tapi kenapa belum militan? Karena biar Pak Gultom tahu cara mengelola orang jadi militan. Nah, setelah begitu sampai jam 10, jam kita sampai jam 3 ya pagi. Jam 2 baru aku nggak takut datang malam. Putar Pak Gultom mana? Sini, udah kita ketemu dulu. Gitu Pak Gul ya. Kira-kira apa kita bicarakan di hotel Pak Gul? Ya, mungkin tentang ketakutan ini juga Pak. Karyawan kita yang di Sekayan ada ketakutan akan tersebar begitu penyakit ini. Kalau bukan Tio di mana gitu kan? Ya. Tio, besok segera panggil Tio gabung sini. Kasihan di situ. Nanti sedangkan bertiga kita masih sepi, apalagi sendiri bisa mati berdiri di situ dari namanya bertohong lagi. Enggak, tapi dalam konteks SMB lah kita ya. Oke lah, itulah dulu sebagai bahan cerita buat kita nanti akan kuterangkan kenapa kami mau menembus batas. Oke, ya izin sebentar. Bang, aku begini. Jadi maksudnya apa? Aku bilang, bang aku capek gini. Kemudian dong. Tidak begitu maksudku, hal itu masih bicarakan sama aku lagi, itu udah lewat dari kita. Bang, masuk mau isolasi bagus. Besoknya kerja bilang, bang aku positif, bilang gitu, bocor kapal. Besok, kami udah berangkat, besoknya Jumat lagi dari Pak Gultom, Tio dan ini positif juga. Apakah tandanya Pak Gultom juga ada aman? Ya Pak, saya negatif sama si Madara ya. Ya artinya apa? Satu mau beli itu belum tentu juga semua kena, mereka sama-sama. Biar ada pemahaman dulu. Akhirnya sudah. Astrid, sini. Kau dulu juga masih lemah lah dong Dek. Ya kan? Tapi inilah karena Astrid masih lemah gitu. Aduh, kami mau berangkat satu tim. Kemudian perang, membahaya. Yang sudah kapal bocor, karam. Karena aku nggak hadir kan karam kapal nanti. Kalau nggak hadir mungkin Tio akan dibikin terus di situ. Karam kapal. Nah inilah diskusi lah kami. Tanggung jawab atas wisata kami belajar kemarin ke Jogja. Berangkatkan di sini 5 orang. 5 orang gagal 1. Jadi dari SMP 4 orang berangkat. Dari kami 3 ini sama Astrid. Tambah orang Pak Dir yang sini tuh, Pak Dir, orang-orang yang sudah terupgrade mentalnya, pengetahuan semangatnya Pak Dir, si Jana, Jana ini namanya bukan Jana, aku bikin namanya jadi Jawa Nebau, bukan namanya Jana. Pak Dir namanya Hasbi, aku bikin nama dia, kalian ikuti kontennya. Ada lagi Henny yang bikin konten kita, ada lagi si Pak Pani orang baik, lihat nanti, ikuti bisa lagi itu. Ada lagi Sasa, ya. Jadi sulit mengatakan bahwa mereka ini kalau dites
nggak positif, sulit mengatakannya. Kenapa? Begitu nyampe, semua pada sakit semua ini. Nah ini aku belum ngomong ini juga nih, ini ya, nanti nih. Pak Pane, nyampe kok sakit, mungkin gara-gara kerja. Artinya gubernur, apakah kenapa sakit aja, sakit, apa dari tak rumah, Pak Dir juga sakit, Pak Dir, kau turun kamar ya, kau harus makan vitamin berjemur. Ya, nggak usah kerja dulu, kau santai dulu karena capek. Heni bilang, Hen kamu kenapa Hen? Tiap hari Heni ku telepon. Oh gini, oh ya, Hen ya udah. Dia Pak kemarin udah berobat karena vertigo, ya, vertigo itu bikin kau itu, kuarahkan ke arah mereka mau. Astrid, sulit mengatakan bahwa selain vertigo ini nggak ada yang positif, sulit mengatakannya. Sulit mengatakan, semua sakit, sulit mengatakan, karena nggak sakit, sulit mengatakan, tapi bisa kita atasi semua. Nah, ini kan kemarin nggak direkam, kan Astrid kan kita suruh berdamai dengan diri dulu, maupun tinggal boleh, tapi kan ini misi nggak berjalan gitu kan. Akhirnya apa terjadi deh? Karena kau suruh setengah jam kan, kau waktunya berdamai diri, akhirnya apa deh? Mau karena itu nggak ada. Pada itu deh, makanya kita sama-sama berjalan. Setelah mendengarkan pertimbangan-pertimbangan dan yang memang sangat membantu emang ya pengalaman-pengalaman yang nyata dari kayak Pak Ustadz. Jadi berarti omong Pak itu nggak berpengaruh kamu? Ya? Mungkin lebih memperingan aja. Iya. Pada dasarnya saya sudah memutuskan memang kan berangkat hanya mungkin saya juga mengikuti pencegahan prokes. Saya sih udah ke arah situ karena kalau dari segi kesehatan sih saya kan memang udah ngerasa lebih baik memang 2 hari sebelum berangkat, maksudnya udah normal lah gitu. Aduh, semua kita Heri sakit kan dek? Iya. Heri sakit, kau sakit, si Pak Pani juga sakit, semua sakit kita semua. Alhamdulillah masih bisa bekerja seperti biasa. Makanya kalau saya sih ya itu cuman memang dari awal yang memberatkan saya karena saya mau ketemu. Kau bilang saya ikut gitu kan? Ya. Oke, mana tadi Nelson? Nah, setelah dia katakan ikut, langsung kita berangkat nggak? Aku tanya dulu, boleh nggak dia ikut? Karena dia udah fisik udah lemah. Akhirnya diskusi, ya kan? Akhirnya kita diskusi. Semua bilang oke, kita satu, gitu kan? Akhirnya kita berangkat. Walaupun di perjalanan asli kelihatan semangat atau apa? Ada mungkin kelelahan sebenarnya. Bukan itu, bukan kelelahan. Dia kelihatan lemah sekali nggak atau apa nggak? Ini nggak? Atau Pak Freddy? Lemah. Pas kalau perjalanan memang dia lemah. Satu dia lemah nggak? Kalau kita capek gitu, apalagi kalau lihat konten kami waktu dia makan bakso lah. Lebih ke capek mungkin. Bukan capek, ya. Kalau COVID awal dia lemah, aku bilang, kalau lemah, dia capek, dia loyo gitu, aku bilang. Ya Nelson, ya loyo nggak kelihatannya? Kelihatan lemah. Orang ini juga karena orang positif karena capek karena itunya. Bukan itu masalahnya. Lemah nggak dia berdiri gini, dia nggak bisa bergerak apa-apa dari mobil. Bahkan mana? Kau mau merokok, kau boleh merokok di belakang, harus ini, ya kan? Nah, gitu kan? Tadi itu, mana bilang itu. Itulah cerita untuk nyambung masalah itu tadi kan. Jadi susah mengatakan bahwa Astrid kemarin positif. Tapi aku suapin terus. Sama jus aku suapin dia jus ya. Jus. Nah, kita mau treat, harus makan treat. Gudor, harus makan treat, gudor terus. Memang itu caranya. Kalian lihat konten kami. Sebelum kalian nyampe di ruang makan di Palembang, berjemur dulu semua. Memang itu caranya. Jadi kita harus bijak. Pintar dan bijak gitu ya. Jadi pintar tapi bodoh. Wah ini picik. Pintar bodoh. Pintar sok pintar itu picik jadinya. Pintar bijak, pintar sok pintar picik jadinya. Nah, pintar bijak. Pintar sok pintar picik jadinya. Nah memang jalannya makan vitamin. Kalau gitu sakit, makan vitamin lah. Berjemur lah itu sudah itu cara Tuhan. Ya gitu ya. Nah, memang ini kedua penyakit ini lagi jadi masalah, ya. Pak Ambur tadi bilang cobaan, yang mulia. Penyakit ini jadi masalah. Sudah seperti itu bilang, kita harus pintar mengelola masalah jadi suatu hal yang baik. Bahkan olah lagi jadi suatu maslahatan.
Buktinya apa? Masalah mereka penyakit, ya aku kasih jualku, mereka jadi baik. Dan ini jadi kemaslahatan untuk kita semua. Cara pandang kita, betul? Amin. Oh, jadi masalah besar yang gocok dan ketua. Kalau tidak nanti buka buktinya aku bisa membuka kopi. 1 detik aku bisa buka kopi. Maka Togong Group nggak pernah ada takut ke kopi. Kalau kalian nggak percaya, di kantor kami di antar ada orang pakai masker, buka masker, buka keluar. Iya. Jakarta, kok. Bahkan waktu aku bikin doa, kalau kita ingat, aku masih ada filenya. Yang pakai masker, tapi aku nggak setuju tadi itu. Ini mengulang-ulang di kita. Tapi kalau clear aman itu, monggo. Karena kapal cuma ada bocor. Nah, jadi ini, aku pintar mengolah. Aku punya intuisi. Aku nggak bisa memimpin kalau tidak dikasih Tuhan. Ini ku. Aku kan anak orang kaya. Aku gembel di Jakarta, mau nolong orang tua aku, belum gembel, tapi begitu karena itu. Jadi kalau punya intuisi, nggak punya pejuang, nggak bisa. Berangkat akhirnya, baik-baik. Ini cerita. Mulai aku SMP, SMA aku sudah mandiri dulu. Jadi aku tahu, mata orang ke kiri kanan aku tahu. Udah. Nah, jadi penyakit jadi masalah. Kita olah masalah ini jadi baik lah sebenarnya. Olah lagi ini jadi masalah cara pandang kita nanti ya. Nah, bang, aku tanya lagi kenapa? Sampai berapa hari sini nggak ada? Jawab dulu. Nah, ini bukan masalah. Artinya kalau ada masalahmu tadi itu, biar kita perbaiki. Nah, jadi kemaslahatan buat banyak orang itu. Jadi, Diri, Gabriel, kemarin aku hajar di sini. Jadi konten. Baru selama ini, kau aja. Apa kau jawab? Kau sini. Apa kau jawab? Kau kena gimana perasaanmu? Apa kau jawab? Perasaanku sebelum di motivasi tulang adalah malu. Malu. Kalau malu kau nggak ada apa-apa kau. Duduk. Aku pikir lagi gitu. Ada kau bangga. Kau dari kecil bisa motivasi. Baru aku bilang. Setelah tulang motivasi dan beri saya dorongan, maka saya mengatakan saya bangga atas diri kemarin kan? Maka kau juga panik, bukan aku menghukum. Jadi kalau kau bangga pada dirimu, atau kau duduk biar berdamai dirimu dulu, atau kau jawab sekarang. Karena kalau aku bohongnya percuma kau bohongin aku. Aku sudah seminggu di sini. Setiap langkah orang tua aku tahu. Maka kalau masih mau berkelit, nggak bisa aku berkelit. Tapi kalau masa apa orang mau sama aku mau bangkit, ayo. Semua tentu kita punya masalah. Tentu kita semua punya cara pandang. Nah, mari kita samakan cara pandang kita. Tapi kalau aku udah begini dibohongin, nah ini aku merasa kecil, aku merasa diinjak, aku tidak mau. Kalau tangan kita, memang sewajarnya kita manusia kalau meminta tangan di bawah, dia dapat berkatnya. Tapi yang pula tangan kita di bawah diinjak, nah ini, kita dulu. Nah, sekarang aku udah mau mohon nih. Aku mohon tangan di bawah diinjak, kita dulu. Mau jawab sekarang atau mau pikir-pikir dulu atau mau berdamai hati dulu? Ayo, monggo. Atau kalau boleh, tolong Ivan, saya mau ngomong gitu ya. Tolong Pak, saya mau ngomong. Tepuk tangan Bapak, kasih dulu. Coba kasih peluk, kasih energi positif. Terus enggak ya, enggak. Nah, sambil ngomong peluk, kasih energi positif. Tahu dari belakang kau ke sini. Tahu peluk dari belakang, enak ya, ya kalau ya, monggo. Yang pertama, ya puji Tuhan, saya sampaikan ke makanya Pak Ketua, Pak Penasehat dan itu tambah udah sehat. Oh iya, aku juga baru tahu Bos ya. Aku baru tahu kemarin bahwa yang masuk kerja dia dari Pak KTU ternyata. Iya, aku bulan dulu contohnya. Ya benar, itu udah selesai, aku udah tahu. Lanjut aja. Langsung ada kamera Pak KTU. Bangkit. Update langsung kepercayaan ada kamera. Sebenarnya kemarin itu memang diawali karena rasa takut.
pada hari pertama Pak Jeli Simanjuntak di kebun ini untuk mengambil barang-barangnya itu, satu hari itu dia berada sama saya di kebun ini, dan saya flu, batuk, dan keesokan harinya makin parah flu dan batuknya. Tiba-tiba saya baca WA yang dikirim oleh Pak Manajer bahwasanya Pak Ketua positif. Setelah saya baca itu, ini saya konfirmasi Pak. Saya dengar ada informasi lagi dari Jakarta mau datang ke SMB. Jadi terus terang Pak, memang maaf. Iya. Karena tanggal 22 Agustus tahun lalu Lalu itu Pak, sekarang itu di situ baru sekarang berharga. Udah, sebagai aku bertanggung jawab mengundang dia nangis, aku pulang mau bersama kamu. Jangan masalah, kita lulus semua orang. Karena saking trauma ya Pak, nenekku baru umur 1 bulan sudah ditinggalkan. Informasi yang kami dengar tahun kemarin itu bilang lah itu meninggal karena COVID. Jadi tidak ada keluarga yang bisa lihat ke sana. Mereka tinggal di Tangerang. Jadi sekarang itu saya bawa. Sudah, aku kan. Yang penting karena rasa takut dan waswasmu karena ada keluarga meninggal karena COVID lah ya. Itulah mempengaruhi pada pikir Pak ini Manik ya. Oke, makasih Pak Manik sudah aku itu aja mau ambil loh. Itu yang ambil. Memang itu aku tahu. Ada betul ya? Itu intinya. Makanya hari itu kesehatan saya makin drop. Sempat saya jumpain Pak Ketua di Blinas. Saya bukannya takut, bagaimana kan gitu Pak. Selama ini kan saya gampang sakit. Aku udah tahu, makanya aku tahu masalahnya kalau aku bohongin aku, nggak perlu tadi Pak Freddy. Kita telepon jam berapa Pak Manik kita telepon? Yang kita benar-benar belum malam itu. Dan apa aku bilang? Untuk pesan hotel kalau tidak salah. Belum ada Pak Maniknya udah. Terus Pak Manik udah down mentalnya karena beliau. Ya apa aku bilang sama Pak Manik lah. Atau bisa bantu Pak Manik ini sudah hancur mentalnya. Ya. Karena aku tahu orangku, aku tahu mencandai Pak Manik, aku candain dia lari, takut pada daun mentalnya hancur. Kapal bocor di Sekayan, bocor di Alim, dan yang bocor besar di Alim. Aku juga kalau ini, aku tes lagi besoknya lagi, aku ambil bapak ini. Udah kau ngomong dulu sama bapak ini, aku bilang. Terus Fatih, ilaha illallah, terima kasih bro. Ya, oke, nggak masalah, oke, terima kasih, oke duduk. Oke duduk. Selamat malam dan salam sejahtera buat kita semua. Malam Pak Gubernur. Jadi sengaja kita berkumpul di kantor pada malam hari ini adalah merupakan sebuah bentuk kebahagiaan kita atas kedatangan tim Survive dari Blinas, dimana pada hari ini juga merupakan ada sebuah momen yang menjadi momen penting buat kita di SMP karena menjadi sebuah awal kebangkitan buat kita, ada sebuah spirit baru di sini buat kita di dalam menghadapi segala sesuatu mungkin yang sedang kita alami pada saat ini. Jadi mungkin di sini kita akan menikmati ada sedikit dekat makanan, tapi sebelum kita menyantap hidangan yang ada di hadapan kita ini, mungkin ada beberapa yang akan disampaikan oleh Bapak Pembina. Jadi kami berikan sambutan kepada
Oke, terima kasih Pak. Terima kasih Pak Gul. Terima kasih. Nah, selamat malam buat kita semua ya. Selamat malam SMB. Seperti yang Pak Gul bilang tadi, memang ini hari bahagia Pak ya. Tanggal 14 April 2021. Padahal pada hari ini sudah kita tetapkan. Dan hari ini 14 April kita akan tetapkan sebagai hari besar bagi SMB. Hari revolusi. Nah, nanti sebelum makan, nanti semua tenang. Saya akan beberapa alasan kenapa ada acara ini. Tentu seperti teman-teman yang sudah ketahui, ada yang katanya orang sini musibah, menurut saya tidak ada musibah. Bahkan di antara kita takut, bahkan cemas atau karena atau apapun namanya, yang menurut saya tidak perlu sama sekali sepanjang arahan saya tahu pesan Tuhan, nggak perlu takut. Maka siapa orang di antara SMB yang akan ini berarti dia nggak percaya Tuhan dan nggak percaya saya. Terus terang saya bilangkan, kita harus satu matahari, satu perintah, satu instruksi. Nah ini yang mau kita tanam, bahwa kita ini adalah orang besar, kita adalah orang dahsyat yang sudah ditentukan Tuhan sejak kita di rahim ibu. Nah kita selama ini kurang menggali, kurang mengerti. Nah, dari pada hari ini kita akan menggali semua apa yang ada pada diri kita yang sudah diberitakan Tuhan yang sangat besar. Nah, ini titik awal kita. Hari besar bagi SMB, selain tentunya di Sekayan tanggal 5 September yang tahunnya, kalau di Alim pada tanggal 13 Maret. Ya, kita akan nanti lebih hari besar kita adalah hari kebangkitan SMB revolusi. Memang seperti sudah kita sepakati kemarin, perubahan itu yang penting dan perubahan itu bikin maju. Maka siapa tidak mau maju, dia akan tergulung oleh perubahan itu sendiri. Mohon maaf, kita lahir bayi, belajar melangkah, berjalan, berlari. Maka kalau orang yang sudah umur 5 tahun nggak bisa berlari, nah, maka dia akan tergulung oleh teman-teman seperti begitu seterusnya. Jadi ada fase-fasenya. Ya, nanti akan saya terangkan lagi ke depannya menurut pemahaman saya. Nah, ini pemahaman saya, nanti kita diskusikan. Sepanjang tentunya, oke, nah ini kita harus, ini titik awal kita bagi. Kita orang besar, kita orang dahsyat. Mari kita gali masalah kita. Sudah terbukti dari Jakarta sudah saya mulai, ada beberapa nama, Pak Dir, Pak ini semua. Ini yang saya mulai dengan Gabriel kemarin saya pasangkan Gabriel turun yang saya suruh sebagai saudara saya si Hotang sama si Freddy. Habis itu siapa yang mau kembali sendiri? Terbukti sudah ada langkah-langkahnya. Ada Roy Terus ya, ada Ridwan, ada juga Sulega. Ini yang pertama nanti yang mau saya loh. Jadi inilah nanti akan saya putar ada beberapa ini. Jadilah kalau kita lihat pertama topik kita abdi SMB menembus batas. Memang untuk batas normal yang kami lakukan di luar normal. Artinya apa? Seperti kita ketahui nanti orang beliau ini katanya positif COVID, belum tentu. Itu pakai alat murah. Tapi kalau capek, karena ini yes. Atau katakan kalau memang itu ada, ya mungkin ya mungkin belum tentu. Makanya belum tentu karena Tuhan sudah kasih ininya. Akan sehat, imun tersedia, kita nggak perlu takut akan itu. Ya pun begitu, tentu kita mengucap terima kasih kepada Tuhan. Memang terus terang, karena saya sebagai pembina saya harus menobrak ada ini. Saya bilang jangan bocor karena ketua, aku nggak perlu. Tapi sudah kita akan melangkah ke depannya. Saya bilang sudah, kalian stay dulu. Nanti sudah ada hasil pada klinik positif, ada negatif, baru kita maju. Kerja badai tembus batas, karena kita harus maju.
Karena kita bukan hidup orang per orang, kita bukan hidup individu, kita hidup kota di sini. Dan kita sama-sama bangkit, sama-sama maju, sama bergerak. Nah itu orang baru, kebetulan ini yang baru awak masih bisa aku punya hak juga pada adik awak. Ini buruku, terimalah ini sebagai terima kasih kami. Bagaimanapun kemarin nggak bisa mungkin masa was-was apapun, apalagi kata ketua kami yang muda-muda ini kita baru ya, memang baru nggak muda. Contoh berapa ketua? Nomor satu pasti kan. Jadi yang dulu ada kemarin ada keterlibatan apapun namanya sudah musnah, sudah kita patahkan. Kiranya dari ini semua kita baru dari yang murah, murah. Dan dari masuk ke rumah ya, sudah. Ya. Ya, Mas Moya. Itu nggak boleh. Itu aja. Ya, itu aja. Ya. Udah begitu ya. Ya. Oke. Horas. Pak Freddy juga kemarin kan teleponnya nggak pernah mau jawab ini. Coba terus sini si Madara. Nggak bisa. Bisa lah, harus bisa. Tapi bisa juga gini Pak Freddy. Pak Freddy kan? Oke lah. Jadi untuk ini izinkan saya yang menambal motor ini untuk mendoakan karena ini dan juga mendoakan karena malam kita. Mohon izin buat Fred ya. Ya. Oke. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Sang Pencipta langit dan bumi, terima kasih Tuhan atas karunia yang telah Kau berikan kepada kami. Pagi hari kami Kau bangunkan, kami telah semangat dalam bekerja. Malam hari kami telah selesai bekerja dan kumpul di kantor kami yang berbahagia ini untuk menyambut kedatangan saudara kami terkasih. Menunjukkan nasihat, info dan sebagai ketua dan Tio juga bertambah, di mana ketika saudara kami sepulang kami kemarin dari menuntut ilmu fakta itu Jogja, mereka ada kejadian yang telah tahu sekarang bentuknya. Pada hari ini kami menyebutkan cita bahwa apa yang dikatakan banyak orang kepada sudah bisa kembali ke kampung dan mengatakan mereka sehat sempurna. Biarlah kuasa Tuhan selalu menjaga mereka. Biarlah mereka bisa kembali mengabdi, bekerja, berbuat, bahkan menyempurnakan, perbaiki apa yang ada di kota di sini kami. Dan kami mengabulkan semua untuk anak-anak mengabulkan di sini. Allah Bapa, sanggup dalam pada hari ini 14 April kami kesempatan akan membahas tentang kemampuan kita di sini revolusi dengan dalam pembahasan nanti bisa kami bisa sepakat dan kita bertanggal 15 April kami sudah hidup baru, semangat baru, daya bangkit baru, maka kami bersama tentu orang dulu kalau jadi pribadi tapi untuk kebersamaan biarlah kami sama-sama maju semuanya, tak ada tertinggal satu pun. Tentu kami mohon berkat tuntunan biarlah kami selalu bersatu menempuh apapun badai sekalipun, karena kami tahu kebesaran bahwa kami masing-masing adalah anak-anak ciptaan yang sekali kandung kami sudah pilih menjadi orang dahsyat, orang bermutu, tentu harus berguna juga bagi sekeliling kami, bagi desa ini, Riau, Sumatera, bahkan dan dunia. Itu harapan kami. Berkati kami Tuhan, dan juga makan tersedia di kami. Karena berkati maka ini akan bisa sumber dan sumber nanti kami untuk berdiskusi biar nanti kami sesuai dengan kehendak. Tuhan semua ini sempurnakan dan terimalah. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allah.
Amin. Amin. Acara kita untuk makan harus di first, itu hukum kita. Ya, jadi first ya kan. Nanti dari ya langsung diikuti oleh kiri dan kanannya. Leaders first mas saya bang. Oh iya, aduh. Waduh. Gini, kamu gini juga. Iya, itu enggak lah. Iya, udah enggak lah. Enggak, mak. Ladies first. Kalian belum pernah makan gini sebelumnya kan? Mulai saat ini, dikebur. Ya, sudah ada cara makan harus ladies first. Itu hukum kita. Orang-orang terhubung dengan apa di dua? Oke, langsung bagi dua. Serah. Ayo, bagi dua. Ya tentunya mari kita tepuk tangan buat supporter kita lah ya. Nah jadi teman-teman, utama tim wisata SMB. Nah memang ini adalah kadung kapal sudah bocor, awal dia berarti dosa sama teman-teman. Artinya seperti yang sempat kita tonton bersama tadi, kita bilang Kenny, Pak Pane, Asli Pak. Oh asli, ada so. Ya karena gitu. Memang ini tadi kubungkus dia semua, kubungkus karena bersatu arah aja kayak gini kan. Ada di sini nggak ada masalah sebenarnya, cuma karena ada sahabat itu, jadi biar kita netral kan gitu kan. Nah pertanyaannya adalah apa yang terasa Ibu Kenny sama Pak Pane setelah pulang dari wisata SMB. Nah, mulai dari yang tertua. Singkat. Yang termuda. Oh. Tapi kok bisa berbal? Enggak, oh saya. Ya, yang saya rasa setelah pulang dari wisata SMB. Entar, ini nggak ada saya dari kamu belum bertanya kan? Ya kan? Biar jelas adanya. Ya. Karena baru pertama kali juga saya wisata jauh kayak gitu kan. Awalnya sempat bingung juga bawa baju berapa hari di sana. Enggak, nanti ini masalah pulang sana apa yang dialami? Oh, masalah itu aja. Masalah kalau ketemu cewek sana nggak usah ceritain. Pas pulang dari sana, saya nyampe sini jam 5-an waktu itu ya. Emang badan udah agak drop kan, sempat tidur satu jam karena mau ada acara pas hari Sabtu itu langsung. Kebetulan Pak Pane sama Mbak Tah ini sakit ya yang duluan. Saya sempat masuk ke kantor dulu pas hari Senin itu. Pas hari Senin dia kata Mbak Kris, Di, kamu gak batuk-batuk pulang dari Jogja? Enggak. Kok yang lain agak batuk-batuk? Ya mungkin drop kata saya. Saya emang udah agak drop tapi masih ditahan-tahan. Pas pada hari Minggu lah pas saya ke Hunter bikin konten sama kakak-kakak saya, dari situlah saya mulai sakit. Sebenarnya 2 hari saya udah agak mendingan, cuman kan waktu itu juga bapak pimpinan nelfon saya nanyain, Di, kamu sakit deh? Iya Pak. Sakit apa? Sakit meriang sama pilek. Kau bilang sakit ada duit Pak, kau bilang. Enggak. Saya bilang mau pilek. Tapi kata saya besok juga udah mau mulai kerja lagi Pak, udah enakan. Tapi kata bapak
ya udah mending istirahat aja dulu lah sampai bener-bener fit lah gitu. Dan saya berpikiran gini, sedikit pun saya gak kepikiran ke COVID atau ke apa, gak kepikiran di situ. Saya sakit karena drop, karena kecapean, ya itu bisa jadi. Karena dari awal saya gak pikiran ke situ, cuman saya memikirkan satu, saya bagian kantor juga beres-beres di kantor, memikirkan hal-hal orang-orang kantor lah. Karena orang-orang kantor bersih dalam segala hal, memikirkan itu. Saya nggak mau ada orang kan menyangka saya COVID, padahal menurut saya diri saya sendiri enggak gitu kan. Disitulah saya sebenarnya kerja masuk pas hilang pilek sama batuknya. Nah disitu saya mau mulai masuk lagi gitu kan, karena udah gak enak juga diam terus di kamar kan gitu kan. Cuman menghargai orang-orang yang ada di kantor gitu, takut ada yang berprasangka lain gitu kan Pak. Jadi kau sempat merasa nggak kurang enak badan gitu ya? Iya. Kurang enak body lah ya? Iya. Kalau kamu ini sehat sentosa. Kasih pacar lah. Saya bicara sama kamu. Apa bayarnya? Yang saya rasakan pas waktu pulang dari wisata itu, memang kebetulan pas pulangnya hari Sabtu pagi. Pas saat itu juga di gedung ada acara, langsung ya Kau langsung tuh pacar dong? Iya kan? Kau langsung istri misalnya kan deh? Besoknya ya. Bener ya kan? Wah, semangatnya tinggi, dia gak ada kenapa-apa ya? Betul kan? Iya Pak. Mulai dari Jogja, pacarku, kangen gitu mulu ya katanya. Iya Pak, dari situ ya emang badan sih ngerasa mungkin agak ngedrop gitu kan, tapi ya namanya juga ada tugas tanggung jawab juga ya di gedung, ya udah saya kerjakan aja gitu ya. Sebenarnya sih kalau saya rasa sakit sih saya nggak mungkin efek kurang itu apa? Kurang sayang. Tidur lah ya kurang kasih sayang mungkin juga iya Pak. Yang jelas dari itu pas udah selesai semua, dengar teman-teman Bu Heni, Kak Pane dan SB juga katanya sakit gitu loh. Nah, saya pikir-pikir kalau ini emang corona kok saya enggak gitu ya. Ya itu bedanya tuh. Iya. Mereka nggak punya pacar nih semua. Kalau dia punya pacar ya sehat lah kan, senang. Iya, betul nggak? Nggak punya pacar. Kalau punya pacar terus senang, nggak ada lewat lu. Mau? Mungkin bener. Apa yang dibilang Bapak gitu, karena saya juga menikmati momen-momen saat itu kan gitu. Saya juga ya capek ya wajar, namanya kita mungkin wisata jalan-jalan gitu. Yang penting ya dibikin happy aja gitu kan, apalagi pas momen-momen begitu ya udah ya ngalir aja gitu. Jadi maksudmu Pak Pane nggak happy? Itu masalah pacar aja, kesenangan hati pacar menunggu. Pak Pane nggak ada menunggu pacarnya. Pak Pane ya mau Pak Pane. Ya waktu itu pas pulang dari Jogja sebenarnya udah ada rasanya sih pas di jalan itu. Cuman hari Sabtunya ada acara, langsung kerja lagi, nggak tidur karena dari sana itu pas malam itu nggak tidur saya itu di mobil itu. Jadi langsung pas selesai acara pulang ke rumah udah meriang tapi masa habis jalan-jalan sakit kalau orang rumah gitu. Iyalah begitu. Saya bilang soalnya nggak izin mau pergi jalan-jalan. Saya bilang nih, kebanyakan makan daging kali, makan enak-enak enggak ada saya bilang. Iya. Tapi pas hari kedua saya bilang kayaknya corona ini nggak saya gituin. Saya bilang hanya karena capek aja nih, kecapean doang nih. Nggak ada corona lah, saya bilang. Pas hari kedua saya ngobatin diri saya sendiri sebenarnya. Saya rebus air panas itu saya ngekuk sendiri. Di luar.
pas malam Selasa Senin telepon Bapak pimpinan kalau nggak salah itu nanya itu genset. Saya pas narik selimut itu narik selimut Pak Sulung juga nelpon apanya itu tolong diberesin ya genset kita gitu. Aduh, Nah, ibu sendiri apa sama orang rumah? pas mau tidurnya sendiri. Oh, sendiri, bukan orang rumah. Ya itu orang sakit ah. Sendiri pada selimut pasti. Tapi kalau saya itu hari Selasanya itu library nelpon lagi. Dek, besok masuk nggak? Mudah-mudahan besok masuk saya bilang. Cuma 2 hari pokoknya. Iya. 2 hari. Minggu sama Senin itu udah langsung recovery lagi ya. Langsung. Pokoknya ini sehat ini dalam hati saya gitu aja. Tapi memang orang rumah itu sakit. Sakit lah. Orang sakit karena Pak Panek nggak izin gua kondisi, ngebantu dia. Itu udah langsung ini. Kalau aku dari hari apa ya masih di Jogja itu kan udah nggak enak badan ya Pak. Cuma kan mikirnya karena nggak biasa begadang. Terus pikirannya kan kurang istirahat Pak, kecapean. Terus hari Senin itu masih masuk kerja itu tapi sebenarnya udah nggak enak badan tapi kan kepala belum pusing. Di hari Selasa ini kepala itu rasanya muter-muter. Terus aku merhatiin kok aku nggak bisa nyium ya gitu kan. Hidungku pesek udah juga tau. Ya makanya tapi aku diem aja pokoknya diem aja aku nggak cerita kalau memang nggak bisa nyium apa-apa tuh sama yang di rumah. Nggak bisa dicium, Nggak bisa dicium itu ya. Terus sampai hari Rabu, cuma kan pikiran cuma karena pilek ini gitu aja kan. Terus kalau aku ingat Bapak yang masalah kami ketakutan corona dulu ya Pak ya. Iya. Bapak kan lalu bilang kalau kalau kamu merasa diri kamu gimana Pak? Ya tahu gimana dong. Maksudnya apa yang terjadi di diri kamu tuh karena keyakinan kita sendiri gitu kan ya Pak ya? Iya. Nah terus dari situ enggak. Kamu apa yang kamu pikirkan? Iya. Terus dari situ kan enggak deh, apa-apa sehat. Tapi pas hari Kamis pas udah nyium bau-bau tuh Pak, baru aku cerita sama suami. Kemarin kan aku kan nggak bisa nyium tahu gitu tuh. Terus habis terus dia suami gitu terus udah tuh. Terus sekarang bisa juga kata gitu. Udah bisa sih, terus aku kan pakai ini dulu Pak, pakai apa tuh? Minyak kayu putih. Minyak kayu putih itu. Terus udah akhirnya ngerasa kepalanya kan masih muter-muter. Makanya kan bilang sama Bang Freddy, Bang, iya Bang, belum bisa masuk. Terus niatannya sampai hari Kamis, besok nih Bang masuk hari Jumat. Ternyata masih pusing kan Pak, ini aku paksain deh. Coba aku bangun gitu, masih nggak bisa tuh Pak, muter-muter sampai dipijitin sama Bapak, Bapak sama semua tuh. Aku pijit kamu? Bukan, Bapak di rumah. Oh gitu, udah jelas dulu. Kenapa kok bukan banget gitu kan Pak? Iya, hari Selasa aku kan ke dokter tuh Pak. Cuma aku nyeritainnya keluhannya memang kepala pusing, muter-muter. Aku nggak bilang kalau memang nggak nyium bau gitu kan, terus nggak abis dari luar kota nggak itu, karena aku mikir gini, kalau aku suruh tes nanti pasti negatif positif nih, aku mikirnya gitu Pak, karena sepupu kan waktu itu positif, terus dia pesen gini pas udah gini, kalau nanti lu ngerasa cuma kayak nggak enak badan aja, mendingan nggak usah tes deh, kata gitu kan.
orang gue juga diisolasi di sini cuma suruh minum vitamin sama berjemur gitu doang. Terus nggak diperiksa apa-apa mbak kan aku gitu kan pak, enggak gitu kan, yang penting ya udah lu nggak usah keluar aja kalau emang lu takut kena positif gitu kan pak, jaga-jaga sama yang lain. Terus akhirnya kan dari situ ya udah tuh anak-anak semuanya di rumah aku suruh minum vitamin pas aku merasa nggak ini. Terus ya udah dokter juga cuma bilang oh ya vertigo gitu aja, dikasih obatnya ya obat vertigo cuma memang sama vitamin itu aja. Terus hari Selasa aku masuk, itu kepala masih suka pusing sampai hari apa ya, sampai hari Selasanya lagi pak ketemu, berarti seminggu tuh aku udah kesininya udah alhamdulillah sehat. Nah pertanyaannya, benar nggak kecuali Bapak bilang di situ kau tiap hari Bapak telepon, benar nggak kau tiap hari Bapak telepon? Iya, iya Bapak kan hari pas nggak masuk nelpon kan, aku mikir gini Pak, oh Bapak nelponin dulu nih, aku mikir gitu kan. Jangan Bapak naksir gitu. Terus, nah pas Bapak kirim video yang di belakang ini, terus berarti ya di sana positif, berarti kemarin itu gue kalau seandainya tes tuh pasti positif, aku mikir gitu. Lah untung gue nggak tes gue gitu pak. Aku mikirnya kalau misalkan terus di itu dia mikirnya ke anak-anak gitu kan pak. Terus ya udah, nah aku juga kan nggak cerita sama yang di sini karena mereka pasti takut. Terus pas Bang Dani nyampe, karena aku udah lihat video yang Bapak kirim tentang belakang itu, terus aku ke atas tuh cerita sama Bang Dani, gue ngomong gitu kan ya Pak ya, tapi gue nggak bilang nih Bang, sama Bapak juga belum bilang, kata Bang Dani, Papa tahu ngomong Bapak mah gitu. Terus, iya tapi gue takutnya sama yang lainnya, yang bilang gitu Pak. Terus mulu. Udah, itu pertanyaan. Tanya kedua, dia kan seperti merasa apa namanya, kebohong sih enggak ya, cuma aku apa namanya, bohong enggak ya, apa yang kalian rasa setelah melihat tadi mulai dari ada yang rasa nggak? Bahkan oleh ini aku mohon maaf ya gitu kan, ada ya? Konten yang diputar barusan, enggak yang mau. Ya sebelumnya saya juga udah melihat konten-konten yang perjalanan abdi SMB, cuman belum semuanya tonton, sedikit tunda karena masih. Pertanyaannya bukan itu, pertanyaannya yang ada beberapa detik tadi. Ya teman-teman, ada Pak Pane, Henny, ini yang ada di mata ini. Kalau pas bisa pas. Pas dulu aja Pak, biar ini. Kalau dia nggak ada, karena siap terus dia. Kalau ini it's me, saya terus. Bukan it's me. Pak Mani ada yang kedua lah. Ya pas ngeliat itu ya merasa bangga juga lah. Oh bangga juga ya? Kenapa Pak Mani? Berarti bos nggak lupa sama saya gitu ya. Ya kembali ke Henny, karena aku lebih ke Henny karena wanita lagi ya. Ya apa yang merasa telah melihat konten itu? Aku seperti bukan semua karena dengan bocor itu kan, jadi sudah terkenal lagi itu. Bangga sama Bapak dan tim tim abdi SMB, maksudnya mau berangkat sebenarnya udah tahu kalau ada yang positif, tapi Bapak dan tim tetap berangkat. Jadi di situ kelihatan kepeduliannya sama dan memberikan semangat kepada teman-teman yang sudah positif, karena memang pasti kalau udah kita tahu positif si pasien ini pasti akan drop Pak. Makanya pas kemarin saya begitu kan, aduh nggak mau deh, aku udah mikir nggak mau aku bilang gitu kan, karena memang pasti takut dijauhin, pasti makanya bangga sama Bapak dan tim semua, tim abdi SMB.
Kemarin kita pernah ngomong apa kayak kata, oh berarti abdi nih, apa mereka ada kita ngomong kemarin. Oh berarti abdi ini arti abdi itu. Oh, yang menembus batas. Iya. Makanya pas pertama kan Bapak bilang bikin judulnya wisata abdi SMB, tapi kasih tanda kutip menembus batas. Terus pas Bapak kirim itu, oh berarti abdi SMB menembus batas ini karena ini dari sini apa namanya, tim abdi SMB ini menembus batas untuk melawan COVID gitu. Jadi sebenarnya setelah tahunya itu setelah Bapak kirim video itu kan, makanya aku terus pas Bang nyampe aku langsung ngomong gitu. Terus pakai pas berarti bener nih aku kemarin kali apa, karena kan aku juga nggak tes. Kali amalan. Nggak tes, jadi ya nggak tahu positif apa enggak gitu. Cuma kan dari ciri-cirinya demam, terus batuknya itu parah banget sampai sakit perutnya gitu. Kalau perut sakit, jangan positifnya perut saya. Enggak. Gua tapi gitu kan. Udah kan? Udah Pak. Apa ada? Nah, satu deh. Memang begini. Nah, itulah yang selama ini kurasakan dan harus kuayomi. Begitu ada orang kita kena, pasti tidak bukan dia sendiri, keluarganya was-was dan bla bla. Itulah selama ini aku apa namanya? Aku naungnya. Makanya alhamdulillah kita nggak ada masalah itu, takut sama sekali. Ini kalau bocorkan, memang melalui informasi lah dan intuisi lah yang merasa sendiri. Dulu ada namanya rapid. Kalau terbang, rapid darah ini, lah itu sama sekali nggak bisa mendeteksi COVID. Nggak bisa, itu udah jelas. Diganti ke antigen. Nah, antigen apa lagi? Lah, kok gampang sekali sih bisa ngedeteksi COVID 5 menit? Kan gitu kan? Samping teman-teman. Pemahaman saya pun dia di antigen itu positif, tapi belum tentu positif si COVID. Kalau virus ya, mungkin positif virus. Nah, karena sebelum kan ada virus, batuk ada virus, ini benar. Itu yang dia positif. Nah, sulit dulu mengatakan kalau ini mereka positif. Apa itu positif kalau dites ya? Tapi virus batuknya itunya yang positifnya bukan si COVID itu sendiri. Nah itu. Nah kemarin aku baru pulang dari abdi sini. Jamnya Jakarta aku naik pesawat sendiri karena harus ada minggu saya. Pas di bandara, aku mau antigen. Wah Pak, bisa ini antigen ini genos itu, antigen sana jauh, jauh ah, nah gue jauh, ada dekat ini berapa harganya? 40.000. Berapa? 3 menit? Ah, ngapain gue pergi jauh, ada dekat. Toh tujuan kita adalah biar bisa masuk ke pesawat. Nah, kan gitu. Oh, ini ya, terlalu Pak. Tapi itu syaratnya Pak. Bapak itu nggak ada. Dan gue coba terakhir. Makan durian, makan pete, jengkol, bawang putih, merokok kopi. Yang namanya nggak bisa di. Tapi ini dua jenisnya nggak bisa di itu karena hasilnya jadi positif. Nah, artinya apa? Pengalaman saya, kalau kita habis makan jengkol mungkin, nanti itu pakai baru tahu ini dan tes. Nah, mungkin hasilnya jadi positif karena pengaruh bawah imunnya nggak kan? Nah, ini nggak boleh dia. Aku nggak sederhana begitu. Dia positif jengkol, bukan positif COVID. Positif petek, kan gitu. Nah, ini juga kan dengan si antigen ini. Nah, itu juga. Aku baru tadi, karena ini kan aku baca ini juga. Jadi kalau begini, ayo begitu.
Kalau ini bukan kataku, ini kata Aldo. Tes antigen juga relatif murah dan dapat digunakan di tempat-tempat perawatan. Alat yang sudah diotorisasi ini juga dapat memberikan hasil diagnosis dalam waktu sekitar 15 menit. Namun, rapid test antigen umumnya kurang akurat dibandingkan tes virus yang mendeteksi asam nukleat dengan menggunakan PCR atau disebut juga tes PCR. Meski begitu, rapid test antigen atau disebut dengan swab antigen membantu menyaring orang-orang yang mengidentifikasi mereka membutuhkan tes lebih pasti. Akan gitu. Ini menyaring dia. Nah, kalau kita mau, sebenarnya habis kita positif di antigen, ya kita pergi lagi PCR. PCR kalau bisa negatif, seperti kata Mas Dani itu, karena dia positif di batuk, virus batuk, positif di virus flu, positif di dompet kosong. Nah itu, jadi kira-kira kita mau sedikit aku luruskan, dan untuk mohon maaf juga kepada teman-teman dan semua biar kita nolkan masalah ini, karena di sana kapal sempat bocor, tapi sudah kita tambal. Nah itulah, jadi terima kasihlah untuk pertemuan kita malam ini. Kiranya apa yang bisa kita sajikan ini bisa bermanfaat buat banyak orang. Amin. Jadi kalau selama ini banyak orang berpikir bermasalah, mudah-mudahan dengan sedikit kita berbagi ini bisa jadi kemaslahatan. Walaupun ini hanya kacamata kita, jadi terserah orang mau percaya ini ya monggo, kalau tidak monggo. Nah gitu. Jadi ini hanya dari kacamata kita. Nah itu aja. Jadi terima kasih. Salam sehat selalu dengan cerdas dan bijak. Horas.